Dalam catatan revolusi sejarah Indonesia, perselisihan dalam perbedaan pandangan ideologi dan politik selalu melahirkan berbagai konflik dan pemberontakan yang memakan banyak korban jiwa. Misalnya pada sepanjang akhir tahun 1949 hingga tahun 1962, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia itu ialah hukum Islam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka! 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 Setelah pembacaan proklamasi dibacakan oleh Kartosuwiryo, ada laporan dari Akpris kepada pemerintah Indonesia bahwasannya Kartosuwiryo telah mendirikan negara Islam Indonesia dengan sistem pemerintah yang menganut hukum terhadap Al-Quran dan hadis. Pemerintah Republik Indonesia Serikat berupaya mengirimkan Apres untuk berbicara baik-baik dan mengajak agar pemberontakan DITII di Jawa Barat kembali ke wilayah Republik Indonesia. Namun, nampaknya menemui jalan buntu. Kartosuwiryo tetap ingin bersikeras mendirikan sebuah negara Islam Indonesia. Dan ini menimbulkan sebuah konflik antara golongan Kartosuwiryo dan pemerintah Indonesia. Apakah kalian sudah tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Tobatlah kalian, wahai kafir-kafir! Kalian saja bertobat dan berisik! Hei, angkat tangan kalian! Dalam pergerakannya untuk menggalang massa dan memusnahkan lawannya, DITII meneror sejumlah pihak yang tidak setuju dengan negara Islam Indonesia. Kalian tahu tidak? Kenapa? Saat ini negara kita akan dijadikan negara Islam. Apa benar seperti itu? Benar. Kalian harus masuk ajaran agama Islam. Tidak, kami tidak akan mau. Iya, tentu saja kita tidak akan mau. Orang-orang seperti kalian memang seharusnya masuk Islam. Mengapa harus kami yang masuk ke dalam agama Islam? Bagaimanapun caranya, kalian harus masuk ajaran agama Islam. Tidak, kami tidak akan mau. Ayo! Pemberontakan DITII merupakan suatu usaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Sejak perjanjian Renville ditandatangani, pasukan TNI harus meninggalkan wilayah Jawa Barat dan hijrah ke Jawa Tengah. Ada apa kalian di sini? Kami mendengar bahwa pasukan TNI sudah kembali ke Jawa Barat. Wah, itu adalah ancaman besar bagi kita yang ingin mewujudkan negara Islam kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mencegahnya? Ayo bunuh mereka yang ingin menghentikan kita. Siap, laksanakan. Kemudian terjadilah bentrok antara pasukan DITII Kartosuwiryo dan pasukan TNI yang baru pulang dari hijrah. Apa yang dilakukan Kartosuwiryo tersebut merupakan penyimpangan dari cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan merupakan pemberontakan terhadap pemerintah negara Republik Indonesia yang sah. NII ternyata bukan hanya berperang melawan TNI, namun juga bertindak semena-mena hingga mulai timbul perasaan curiga antara ulama, pemerintah, dan masyarakat yang akhirnya menimbul peristiwa fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasukan kita di bawah TNI. Saya tidak menyetujui. Mengapa demikian? Apakah itu bertentangan dengan perjanjian Renville? Bukan hanya itu. Saya hanya ingin mewujudkan negara ini sebagai negara Islam. Mustahil. Banyak orang yang tidak berlandasan agama Islam. Baiklah.
Jika perlu, kita siksa mereka. Siap, laksanakan. Menanggapi masalah ini, maka dibentuklah Badan Musyawarah Alim Ulama yang bertugas memantau pergerakan DI-TII sebagai upaya membantu pemerintah Indonesia. Tanggal 4 Juni 1962, operasi Pagar Betis yang bertujuan untuk mempersempit ruang gerak DI-TII dan Bratayuda dengan sasaran menuju basis pertahanan DI-TII yang dilancarkan oleh militer Indonesia berhasil menangkap para anggota DI-TII beserta jajaran petingginya. Mereka ditangkap termasuk sang imam, Kartosuwiryo. Berdasarkan keputusan Pengadilan Mahkamah Darurat Perang atau Mahadper tanggal 16 Agustus 1962, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati karena telah memberontak terhadap pemerintah Indonesia. Pada tanggal 5 September 1962, Kartosuwiryo dibawa ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu dekat Teluk Jakarta. Ia dieksekusi setelah melaksanakan sholat taubat dan sehari sebelumnya dikabulkan permintaan terakhirnya untuk bertemu istri dan anak-anak. Tepat pukul 5.50 waktu Indonesia Barat, Kartosuwiryo dihukum mati. Ketua Jenderal TNI memastikan bahwasannya Kartosuwiryo telah meninggal. Dan pihak kedokteran pun memeriksa Kartosuwiryo. Dan itulah akhir perlawanan DII di Jawa Barat. Berbagai konflik dan tragedi kemanusiaan yang terjadi akibat adanya perbedaan pandang dan ideologi dalam bernegara melahirkan sebuah perang saudara yang mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa yang terjadi akibat perang saudara, rakyat akan selalu menjadi pihak pertama yang menjadi korban. Pemberontakan DI-TII yang mengatasnamakan agama ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua bahwa perang saudara hanya akan membuat kerugian sesama manusia.